Ada dua tetangga kamu yang iri dengan aura positif keuangan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, ada dua orang tetangga kamu yang iri dengan aura positif rezeki kamu. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi, kita langsung saja lihat ya di kartu yang pertama. Sebenarnya situasinya ini adalah bukti nyata ya dari keadilan yang memang terjadi pada diri kamu saat ini. Kenapa saya katakan ini adalah bukti nyata dari apa yang terjadi pada diri kamu saat ini? Yang pertama adalah kamu harus bersyukur. Dulu kamu tuh diremehkan, dulu kamu tuh direndahkan, dihina, dicaci maki dan segala macam. Dengan segala situasi yang terjadi gitu loh, kamu dianggap nggak layak, kamu dianggap nggak mampu, dianggap nggak bisa. Tapi di sini kamu bisa untuk buktikan, kamu di sini bisa untuk buktikan bahwasanya posisi yang terjadi, bahwasanya posisi yang muncul saat ini, kamu tuh bisa merasakan beberapa energi-energi yang sempurna yang terus terjadi. Two of Pentacles menggambarkan ada koneksi yang tak terbatas terkait dengan posisi kerezekian kamu. Jadi ya tentu di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang ada, dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Artinya memang dalam kondisi saat ini kamu pun juga seharusnya bisa untuk lebih ngerti gitu loh, bahwasanya memang oh ternyata kamu tuh dapat banyak rezeki, kamu tuh dapat banyak uang saat ini. Itu adalah hasil kesabaran kamu pada waktu itu. Karena pada waktu itu kamu juga sangat sabar, pada waktu itu kamu juga sangat memiliki beberapa situasi kesabaran yang luar biasa gitu loh. Jadi memang ini juga merupakan hal yang sangat masuk akal ketika kamu berada dalam kondisi yang merasakan beberapa hal baik terkait dengan posisi keuangan kamu. Jadi memang dengan adanya kondisi yang baik inilah ya memang juga secara tidak langsung memberikan dampak. Ada beberapa orang yang iri dengan kamu dan termasuk salah satu orang yang iri dengan kamu yaitu adalah tetangga kamu sendiri. Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus ngerti dan juga harus memahami bahwa si tetangga kamu ini betul-betul sangat menaruh rasa iri dengan diri kamu. Dan kemudian di dalam situasi yang lainnya adalah memang tetangga kamu ini pun juga memfitnah kamu. Memfitnah kamu inilah, memfitnah kamu itulah, dan juga memfitnah kamu dengan beberapa hal yang lainnya. Jadi ya tentu kamu pun juga kadang ngerasa kesel, kadang kamu juga ngerasa jengkel dengan mereka. Tapi ya kamu juga harus bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena setidaknya mereka-mereka yang merendahkan kamu, mereka-mereka yang saat ini istilahnya memfitnah kamu, sekarang ini mereka benar dalam situasi yang merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan yang begitu dahsyat. Merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan yang begitu hebat gitu loh. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena memang dalam posisi saat ini dia juga dalam kondisi masalah keuangannya. Dia dikejar hutang, dia mengalami beberapa persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi ya bisa terbayang betapa mumetnya kondisi dia saat ini gitu loh. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya saat ini kamu juga nggak usah terlalu khawatir. Kamu nggak usah terlalu cemas. Kenapa? Karena kamu juga dalam situasi yang merasakan beberapa perbaikan-perbaikan yang terus terjadi di dalam posisi kehidupan kamu secara finansial. Jadi ya tentu dalam posisi finansial kamu juga nggak perlu khawatir dengan situasi yang terjadi. Karena apa? Ada banyak sekali, ada banyak sekali rezeki-rezeki baik yang terus terjadi. Ada banyak sekali rezeki-rezeki baik yang terus tercurah di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi ya tentu kamu juga jangan terlalu khawatir dengan keadaan yang terjadi. Jangan terlalu cemas dengan beberapa hal yang muncul karena ya biar bagaimanapun juga saat ini
kamu juga sudah mulai merasakan beberapa hal yang sempurna, merasakan adanya beberapa hal baik yang terus muncul dan juga terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan bahkan memang juga tetangga kamu ini semakin kepanasan melihat beberapa hal baik yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga kalaupun bisa dikatakan saat ini ya posisinya adalah cukup adil gitu loh. Cukup adil. Dia yang merendahkan kamu, dia yang menghina kamu sekarang ini berada dalam kondisi yang merasakan beberapa tekanan-tekanan yang begitu dahsyat. Merasakan tekanan yang begitu ya 1, 2, 3 hari ke depan lah kamu akan lihat sendiri. Dia ini dalam kondisi yang akan merasakan beberapa pressure, beberapa masalah-masalah yang terus terjadi di dalam kehidupannya. Dan bahkan dia pun juga kalau mengingat-ingat lagi dengan situasi yang menjadi pencapaian kamu, dia pun juga merasa nggak happy gitu loh, merasa nggak seneng. Kenapa? Seharusnya dia yang merasa seperti itu. Seharusnya dia yang banyak uang, bukan kamu. Tapi emang inilah keadaan yang muncul, inilah keadaan yang terjadi, dan sekarang ini dia sedang merasakan kualat, dia sedang merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan yang begitu dahsyat, dan juga dalam situasi keuangannya pun juga dia tuh sangat bermasalah gitu loh. Kalau kita katakan saat ini, posisi keuangannya dia, jujur aja, posisi keuangannya dia itu saat ini sedang merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan yang terjadi. Dia merasakan situasi yang nggak benar, dia merasakan adanya beberapa situasi yang tidak beres terkait dengan posisi finansialnya saat ini. Jadi ya tentu di sini dia pun juga merasa ada beberapa hal yang sepertinya juga dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya dengan dia merasa dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja, ya maka tentu dia pun juga ngerasa kok bisa seperti ini posisinya. Kok bisa seperti ini kondisi yang terjadi. Sehingga dia pun juga bingung gitu loh harus bagaimana, harus seperti apa untuk menyikapi keadaan-keadaan yang muncul. Dan di sisi yang lainnya dia pun juga emang sudah sebisa mungkin untuk menutupi rezeki kamu, sudah sebisa mungkin untuk menghambat beberapa kejadian-kejadian yang ada di dalam diri kamu. Tapi memang juga sepertinya dia terus merasakan beberapa fase yang dimana tidak mampu untuk menjegal dan juga untuk menjatuhkan kamu. Jadi malah yang terjadi dia semakin tersiksa melihat beberapa hal baik, semakin tersiksa melihat beberapa hal yang positif yang terjadi pada posisi diri kamu saat ini. Jadi emang kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Semoga ini bisa menjadi preferensi bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.